Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talibat kelas 11 yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita akan mulai pembahasan di pembelajaran kita sejarah Islam, membahas Daulah Turki Utsmani, ya, yang insyaallah akan kita selesaikan pembelajaran Turki Utsmani ini dalam waktu 1 tahun. Nah, tidak seperti sebelumnya. Kalau sebelumnya itu setiap 1 semester itu 1 daulah, semester 1 Daulah Umayyah, semester 2 Daulah Abbasiyah. Tapi di kelas 11 kita hanya fokus untuk membahas Daulah Turki Utsmani saja, dan itu akan kita pelajari selama 1 tahun ke depan insyaallah. Baik para thalibat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang Turki Utsmani, maka mau tidak mau kita akan membaca atau membahas sedikit daulah yang berkaitan erat dengan keberlangsungan atau berdirinya Daulah Turki Utsmani, yaitu Daulah Seljuk. Tapi kita mulai saja. Sebelumnya kita akan membahas dulu apa itu dari mana sih asal usul bangsa Turki. Nah, kalau daulah-daulah sebelumnya Umayyah dan Abbasiyah itu sudah kita jelaskan di kelas 10. Mereka adalah, kalau Umayyah itu berasal dari keluarga Quraisy, ya, dari satu kakek yaitu Abdul Manaf. Tapi Abdul Manaf ini mempunyai anak yang bernama Umayyah. Kemudian saudaranya satu kabilah yaitu dari Bani Hashim. Nah, jadi kalau Umayyah itu keturunan dari Umayyah, kemudian ke Abu Sufyan, Muawiyah bin Abu Sufyan, kemudian Yazid bin Muawiyah dan seterusnya. Dan Abbasiyah itu sebagaimana yang sudah kita tahu itu keturunan dari kabilah Bani Hashim, lebih tepatnya dari paman Nabi Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Nah, kalau Daulah Turki Utsmani ini betul-betul bukan dari bangsa Arab, tetapi mereka dari bangsa Turki. Dari mana sih bangsa Turki itu berasal? Ya, dijelaskan dalam buku ini, buku karya Muhammad As-Salabi, ya, Muhammad Ali As-Salabi, sejarawan yang cukup insaf, ya, cukup adil dalam membahas sejarah. Itu dikatakan bangsa Turki itu berasal dari daerah Turkistan. Ya, di mana Turkistan itu? Di sini dikatakan itu Turkistan itu dari daratan tinggi Mongolia di Cina Utara sampai India di pesisir selatan. Ya, jadi itu dulu namanya daerah Turkistan. Yang di sana tinggallah asal muasal atau nenek moyangnya bangsa Turki. Baik, kemudian bangsa Turki ini dikenal dengan bangsa yang nomaden. Ya, bangsa nomaden yang berpindah-pindah. Nah, pada abad ke-6 Hijriah, 6 Masehi, itu sekitar tahun 600-an Masehi, itu bangsa Turki melakukan migrasi besar-besaran karena beberapa faktor. Faktor yang pertama ada faktor ekonomi, ya, dan faktor yang kedua musim paceklik. Jadi karena mereka bangsa nomaden sebagaimana bangsa Mongol, jadi bangsa Mongol dan bangsa Turki itu masih satu ras, ya, masih ada satu hubungan ras di antara mereka. Jadi mereka ketika suatu daerah yang mereka tempati sudah mulai kering, sudah mulai tandus dan tidak ada lagi yang bisa mereka manfaatkan untuk hidup, maka mereka akan mencari daerah yang lebih subur. Berpindah, ya, bermigrasi besar-besaran, dan mereka tinggal di tenda-tenda. Taib. Nah, pada abad ke-6 Masehi itu mereka migrasi, ya, dari tempat asal mereka migrasi ke tujuan yang memungkinkan mereka untuk hidup ke tempat yang lebih subur. Faktornya tadi ekonomi, dan kedua adalah musim paceklik. Dan ada sejarawan lain yang mengatakan itu menghindari serangan bangsa Mongol. Ya, serangan bangsa Mongol pada abad ke-6 Hijriah, ya. Kalau kita lihat Mongol itu baru muncul di abad 12.
atau abad ke-13 Masehi. Ya, mungkin maksud dari Dr. Abdul Latif Abdullah ini adalah ketika di abad ke-13 Masehi. Nah, di saat itu memang bangsa Turki yang sudah berpusat atau yang sudah tinggal di Anatolia itu diserang oleh bangsa Mongol, ya, dan mereka mau nggak mau harus hijrah, ya, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain demi menghindari serbuan Mongol. Ala kulli hal, itulah alasan inti mereka untuk bermigrasi sebagai bangsa nomaden, karena mereka mencari tempat yang lebih subur untuk kehidupan mereka. Baik. Mereka pindah ke pinggiran Sungai Amu Darya atau Sungai Jaihun. Ya, Sungai Jaihun, lalu menetap di Tabaristan dan Gorgan yang berdekatan dengan wilayah taklukan muslimin. Nah, di sini karena mereka suka berpindah-pindah, nomaden, akhirnya mereka pindah ke suatu daerah yang istilahnya berdekatan, bertetangga dengan wilayah taklukan kaum muslimin. Nah, di saat itu muslimin di bawah pimpinan Khulafaur Rasyidin. Taib. Selanjutnya, nah, bangsa Turki yang kita kenal sekarang adalah bangsa Turki pemeluknya muslim, ya, beragama Islam, mayoritas beragama Islam. Nah, bagaimana cerita awal mula mereka masuk Islam? Ya, bahkan nanti mendirikan sebuah daulah besar yang membawa panji Islam yang beraliran Sunni sebagaimana Abbasiyah. Nah, interaksi dengan dunia Islam bagaimana di awal? Nah, sebagai yang dijelaskan tadi di awal, itu di abad 6 tahun 642 Masehi atau 22 Hijriah, itu pasukan muslimin pimpinan Abdurrahman bin Rabi'ah itu sedang melakukan ekspansi besar-besaran di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian akhirnya mereka menaklukkan wilayah yang ditinggali oleh bangsa Turki. Baik. Dan bangsa Turki tadi saat itu mempunyai raja namanya Shah Baraz, ya, itu raja Turki yang saat itu hidup ketika di masa ekspansi muslimin di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Saat itu muslimin sedang berusaha apa? Meruntuhkan kekaisaran Persia yang wilayahnya sangat luas, ya. Ada yang mengatakan sekitar 7,4 juta kilometer. Itu luasnya kerajaan Persia. Nah, akhirnya ketika muslimin berhasil menaklukkan daerah yang ditinggali bangsa Turki, yang di sana ada raja mereka namanya Shah Baraz, maka raja mereka itu minta perjanjian damai, ya, supaya tidak terjadi pertumpahan darah antara muslimin dengan rakyat Turki atau bangsa Turki. Dan raja Shah Baraz pun menjamin kalau mereka bangsa Turki, ya, itu bersedia memberikan pasokan pasukan, ya, memberikan suntikan pasukan kepada pasukan muslimin membantu muslimin menaklukkan wilayah Armenia. Lalu kemudian Shah Baraz tadi dikirim kepada Suraqah bin Amru, panglima Islam yang lain. Lalu Suraqah menulis surat kepada Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu yang isinya tentang permintaan damai dari raja Turki kepada kaum muslimin. Maka Umar pun setuju dengan perjanjian damai tersebut dan akhirnya tidaklah terjadi pertumpahan darah di antara kedua belah pihak. Setelah itu, nah, sesuai janjinya raja Turki tadi, maka kaum muslimin itu berangkat menuju Armenia untuk menaklukkan Armenia dan juga melanjutkan penaklukan ke wilayah-wilayah Persia yang lain dan dibantu oleh tambahan pasukan dari bangsa Turki. Baik, sehingga kaum muslimin, ya, berkat izin Allah Subhanahu wa taala, kemudian berkat kesolehan orang-orang Islam, ya, ketakwaan kaum muslimin, plus dibantu tenaganya oleh bangsa Turki, mereka berhasil menaklukkan Armenia, bahkan terus merangsek menaklukkan seluruh wilayah Persia hingga Persia runtuh, jatuh di tangan kaum muslimin di masa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, seterusnya, nah, setelah pada masa Umar,
Selanjutnya di masa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, itu kaum muslimin datang ya bertempat tinggal ke wilayah Transoksiana atau dalam bahasa Arabnya ma wara'an nahr, negara-negara di seberang sungai. Apa saja negara-negara tersebut? Dahulu disebut namanya Transoksiana. Sekarang lebih dikenal dengan negara yang belakangnya itu tan ya, kayak Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan, Turkmenistan dan Kirgistan. Itu wilayah Transoksiana atau ma wara'an nahr. Dan pada masa inilah bangsa Turki berbondong-bondong masuk Islam dan ikut berjihad fisabilillah. Nah, di masa Utsman bin Affan lah mulai bangsa Turki tadi masuk Islam. Ya, berbondong-bondong rame-rame memeluk agama Islam dan mereka berikrar setia kepada Khalifah Utsman dan ikut membantu perjuangan muslimin bersama Khalifah Utsman bin Affan. Taib. Lalu di masa Utsman, ya, wilayah yang ditaklukkan adalah Bukhara. Samarkand itu sekarang masih masuk wilayah Rusia. Kemudian dan akhirnya seluruh wilayah Transoksiana takluk di tangan muslimin pada masa khilafah Utsman bin Affan. Pada masa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi di masa Utsman masih ada penaklukan, masih ada ekspansi, tapi di masa Ali bin Abi Thalib tidak ada lagi masa ekspansi. Kenapa? Karena saat itu muslimin sedang disibukkan oleh pertikaian internal antara mereka sesama mereka. Lalu lah setelah terjadi Amul Jamaah, sebagaimana kita tahu di masa Umayyah, Amul Jamaah pada tahun 41 Hijriah, Muawiyah diangkat sebagai khalifah tunggal, ya, memimpin kaum muslimin dan berdirilah dinasti Bani Umayyah saat itu. Maka di saat itu muslimin kembali bersatu, lalu mulai kembali melakukan ekspansi ke luar daerah, futuhat dan futuhat. Nah, di masa Muawiyah inilah seluruh wilayah Transoksiana itu berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin. Kemudian akhirnya setelah itu semakin banyak orang-orang Turki yang masuk Islam, mereka ikut berjihad fisabilillah hingga pada masa Bani Abbasiyah. Karena besarnya jasa bantuan bangsa Turki kepada khalifah Islam pada saat itu, akhirnya bangsa Turki ini yang dikenal dengan jago berperang, ya. Kita lihat bangsa Mongol kan, mereka termasuk yang ahli dalam strategi perang. Nah, bangsa Turki ini termasuk masih ada satu darah dengan Mongol, sehingga mereka termasuk bangsa yang jago dalam hal berperang. Bangsa Turki akhirnya diangkat di masa Abbasiyah, itu dimasukkan ke dalam pemerintahan. Terutama mereka memegang jabatan kemiliteran dan administrasi. Nah, puncaknya bangsa Turki itu berperan besar terhadap Abbasiyah itu di masa Khalifah Abbasiyah yang ke-8 yang bernama Khalifah Al-Mu'tasim Billah. Yang memang Al-Mu'tasim Billah ini beliau berlatar belakang militer, sehingga melihat bangsa Turki cocok untuk menduduki jabatan-jabatan penting dalam bidang kemiliteran. Pengaruh Turki semakin kuat di masa Al-Mu'tasim Billah, ya, sehingga mengurangi dominasi orang-orang Persia sejak masa Al-Ma'mun. Nah, itu kan sudah pernah kita bahas di masa Abbasiyah. Abbasiyah itu mempunyai 5 periode. Di masa yang pertama itu full. Ya, di masa pertama itu istilahnya periode yang bersih dari pengaruh apapun. Kemudian mulai di masa Al-Ma'mun dipengaruhi oleh berbagai macam orang Persia dari kalangan Persia dan itu Syiah. Barulah di masa Mu'tasim Billah itu beliau berusaha menghilangkan pengaruh Persia dari dalam pemerintahan Bani Abbasiyah dan menggantinya secara perlahan menggantinya dengan pengaruh orang-orang Turki. Baik. Sejak saat itu orang-orang Turki mulai menampakkan peranan penting dalam panggung sejarah Islam, lalu mendirikan Kesultanan Seljuk di tahun 11 Masehi atau abad ke-5 Hijriah. Nah, jadi bangsa Turki itu sudah berpengalaman di pemerintahan Abbasiyah. Akhirnya mereka semakin mendapatkan porsi yang besar dalam peran mereka sebagai pelaksana negara. Dan akhirnya mereka pun semakin kuat posisinya sehingga mereka mendirikan daulah sendiri.
Ya, kesultanan sendiri yang dinaungi atau dikuasai oleh orang-orang Turki. Akan tetapi hebatnya, meskipun mereka mendirikan daulah yang baru, daulah atau kesultanan yang baru yang istilahnya berbeda dengan Abbasiyah, akan tetapi mereka di sini justru sangat mendukung Abbasiyah. Ya, mereka tidak memberontak ke Abbasiyah. Ya, meskipun mereka sudah punya daulah sendiri, bahkan kekuasaan daulah mereka juga cukup luas, hampir setara Abbasiyah, tapi mereka tidak membelot, tidak mengingkari perjanjian setia mereka dengan Abbasiyah. Mereka tetap membantu Bani Abbasiyah dan justru bahkan membantu Abbasiyah dalam menghabisi daulah Fatimiyah atau dinasti Bani Buwai dan dinasti Bani Buwai yang beraliran Syiah. Nah, kita masuk ke membahas, itu tadi sekilas tentang bagaimana asal-usul bangsa Turki yang mereka adalah bangsa yang berasal dari wilayah Turkistan, dari daerah Mongolia dan sampai ke Cina, dan akhirnya mereka mulai berhubungan atau bersinggungan dengan kaum muslimin di saat mulai bersinggungan di masa Umar bin Khattab, lalu mereka berbondong-bondong masuk Islam di masa Khalifah Utsman bin Affan, dan akhirnya mereka bergabung dengan pasukan muslimin dalam berusaha menaklukkan Persia dan Transoksiana. Nah, kemudian setelah itu mereka semakin dapat tempat di pemerintahan dinasti Bani Abbasiyah. Ya, akhirnya sejak saat itulah bangsa Turki mayoritas mereka adalah kaum muslimin yang beraliran Sunni, berbeda dengan dinasti Bani Buwai dan Fatimiyah yang beraliran Syiah yang berhasil ditumpas oleh pasukan atau dinasti Bani Seljuk yang beraliran Sunni. Sehingga jasa ini betul-betul diingat oleh Abbasiyah dan menunda kehancuran Abbasiyah selama 2 abad lamanya. Kemudian kita bahas sekilas tentang Seljuk. Ya, insyaallah kita akan bahas sedikit, tidak akan banyak, tentang dinasti Seljuk atau Daulah Seljukiyah. Dalam bahasa Arab disebut Salajiqah. Nah, ini lambang dari dinasti Seljuk. Ya, bagaimana lambang Turki, yaitu nanti akan kita bahas di awal pembahasan khalifah pertama dari Kesultanan Turki Utsmani. Ini lambangnya ya seperti bendera Albania Albania atau apa itu. Nah, lambangnya adalah burung berkepala 2. Nah, ini artinya apa saya tidak tahu ya. Ini yang jelas, inilah lambang dari bendera atau negara Seljuk, Daulah Salajiqah. Nah, kita lihat di sini ada beberapa sultan. Baik, di sini kita lihat ada beberapa sultan yang memerintah Daulah Salajiqah. Jadi Seljuk itu namanya Seljuk yang Agung. Tapi nanti Seljuk yang Agung ini saking besarnya wilayah mereka, itu nanti menjadikan beberapa daulah-daulah kecil yang semuanya menginduk kepada Seljuk yang Agung. Ini para sultannya ya hanya berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 8. Hanya 8 sultan. Ya, 8 sultan. Sultan yang pertama namanya Tugrilbek atau Tugrulbek. Kemudian yang kedua Alip Arselan, yang ketiga Malik Shah, yang keempat Mahmud Al-Ghazi, yang kelima Barkiaruk, yang keenam Malik Shah 2, yang ketujuh Abu Suja' Muhammad, dan yang terakhir Abu Harith Sanjar. Ya, kita lihat bangsa Seljuk Agung ini berdiri tidak lama ya. Mereka berdiri dari abad ke-11 ya, di abad ke awal-awal abad 11 dan berakhir ya 100 tahun kemudian. Ya, 128 tahun kemudian. Jadi usianya sekitar 100 tahun lebih sedikit lah. Itu Seljuk yang Agung. Nanti akhirnya mereka akan terpecah-pecah menjadi dinasti-dinasti kecil yang juga mempunyai kekuasaan daerah kekuasaan masing-masing. Nah, kita akan bahas sedikit beberapa sultan yang ada di wilayah di Kesultanan Seljuk yang Agung. Pertama, Tugrilbek. Nah, sebelum itu ini kita lihat. Ini wilayah Kesultanan Seljuk. Ya, ini mulai dari mana ini? Ya. Mereka menguasai Syam dan Mesir, Syam dan Irak, ya, menguasai Syam dan Irak,
kemudian sampai ke wilayah, ada sebagian wilayah Jazirah Arab. Ya, wilayah Jazirah Arab. Di sini dijelaskan mereka berkuasa, kekuasaan mereka itu ada Khurasan, kawasan Transoksiana, kemudian ada Iran, negeri Syam, dan kawasan Asia Kecil. Ya, kawasan Asia Kecil. Dan pusat pemerintahan mereka dibagi dua. Satu di Iran, wilayah kota namanya Rai. Nah, ternyata kota Rai itu adalah di Iran, tempat lahirnya Khalifah siapa? Harun ar-Rasyid. Ya, beliau lahir di Rai, kota Rai, yang ternyata Rai itu adalah wilayah Iran sekarang. Kemudian mereka juga mempunyai pusat pemerintahan di Baghdad, Irak. Jadi pusat pemerintahan mereka di dua negara ini, Irak dan Iran. Nah, ini wilayah kekuasaan dinasti Seljuk saat itu. Nah, ini saya bilang tadi, wilayah Seljuk itu menjadi 5 bagian besar. Pertama, Seljuk yang agung, ini yang intinya menguasai Khurasan, Rai, Jabal, Irak, Persia, dan Ahwas. Ia merupakan induk dari yang lain. Nah, ini induknya, Seljuk yang agung. Jumlah syekh, jadi syekh ini adalah maksudnya khalifahnya atau sultannya, itu digelari syekh. Yang memerintah seluruhnya 8 orang tadi yang kita sebutkan. Kedua, Seljuk Kirman berada di wilayah kekuasaan keluarga Qawud Bek bin Daud bin Mikail bin Seljuk. Jumlah syekh yang memerintah 12 orang. Baik, kemudian Seljuk Irak dan Kurdistan, itu pemimpin pertamanya adalah Mughirth al-Din al-Mahmud. Seljuk yang ini diperintah oleh 9 orang syekh atau 9 orang sultan. Lalu Seljuk Syria diperintah oleh keluarga Tutus bin Alp Arselan bin Daud bin Mikail bin Seljuk, yang memerintah sebanyak 5 orang. Dan yang paling banyak adalah Seljuk Rum. Ya, Seljuk Rum atau Seljuk Romawi. Kenapa dikatakan Seljuk Romawi? Negara Seljuk Romawi inilah yang berbatasan langsung dengan Bizantium. Ya, yang berbatasan langsung dengan Bizantium, yang nanti di sana bangsa Turki, suku Kayi yang cikal bakal Turki Utsmani, itu nanti mereka induknya ke Seljuk Rum. Diperintah oleh pertama keluarga Kultumish bin Israel bin Seljuk dengan jumlah pemimpin atau sultan atau syekh sebanyak 17 orang. Dan yang paling terkenal dan yang paling kuat saat itu adalah Sultan Alauddin Kaikubad yang memerintah selama 13 atau 17 tahun. Wallahu taala wa a'lam. Nah, kita bahas yang pertama, sultan pertama pendiri Seljuk yang agung, Tugril Bek atau Tugrul Bek. Baik. Apa saja jasanya? Lihat, beliau mampu meruntuhkan Bani Buaih Syiah. Ya, meruntuhkan Bani Buaih, bahkan meruntuhkan dinasti Fatimiyah. Tahun 477 Hijriah di Baghdad, serta menghilangkan pengaruh mereka di kekhalifahan Abbasiyah. Nah, jadi Bani Buaih ini sempat mengambil peran penting dalam Abbasiyah, sehingga Abbasiyah saat itu banyak dikuasai oleh orang-orang Bani Buaih yang beraliran Syiah. Dan tentu saja Syiah ini sangat membenci Ahlus Sunnah. Tapi kemudian Tugrul Bek ini bersahabat dekat dengan Khalifah Abbasiyah yang ke-26, namanya Al-Qaim bi Amrillah. Ya, Khalifah Al-Qaim bi Amrillah. Lalu ya, karena jasa Tugrul Bek ini ya, menghancurkan Bani Buaih sehingga menyelamatkan Abbasiyah dari keruntuhan selama 2 abad setelahnya, diberikan gelar Sultan Ruknuddin atau tiang agama, rukun agama. Bagaimana sosok beliau? Tugrul Bek ini, beliau sosok yang cerdas, pemberani, kemudian khalifah atau sultan yang wara', adil dan religius. Ya, religius. Nah, untuk menguatkan hubungan diplomasi antara Abbasiyah dengan Seljuk, itu putri Khalifah Al-Qaim menikah dengan Tugrul Bek. Ya, menikah dengan Tugrul Bek. Akan tetapi pernikahan ini tidak berlangsung lama. Kenapa? Karena Tugrul Bek keburu meninggal dunia. Jasa Tugrul Bek yang lain, beliau berhasil menguasai Iran serta Irak bagian timur dan utara.
ya. Lalu wafat di tahun 1062 Masehi di usia yang cukup renta, yaitu usia 70 tahun. Nah, di usia 70 tahun. Nah, kemudian di buku ini ada foto Sultan Tughrul Bek. Ya, kalau mau kita lihat, ini foto Sultan atau Khalifah Tughrul Bek yang ada di mata uang Azerbaijan. Ya, di mata uang Azerbaijan. Nah, jadi kalau yang kita lihat di mata uang Azerbaijan yang namanya manat, ya, bir manat, itu ada lukisan Sultan Tughrul Bek atau Tughrul Bek, sang penguasa Seljuk yang pertama. Nah, itu mungkin cukup sekian dari Ustadz. Untuk pertemuan yang kali ini kita cukup membahas segitu dulu saja dari asal usul bangsa Turki, kemudian kita membahas khalifah atau sultan yang pertama dari Bani Seljuk Tughrul Bek. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas sultan berikutnya yang cukup terkenal juga, bahkan mungkin yang paling terkenal di dalam kekuasaan Daulah Seljuk, yaitu Sultan Alip Arsalan. Di masa Sultan Alip Arsalan. Nah, ya, ini saya tampilkan sedikit bagaimana. Nah, ada filmnya ya, tapi filmnya belum keluar. Ala kulli hal, insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang Sultan Alip Arsalan dan kemudian sultan-sultan setelahnya. Setelah itu baru kita masuk membahas awal mula berdirinya Daulah Turki Utsmani. Mungkin cukup sekian dari Ustadz. Para thalibat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang mau bertanya silahkan dihubungi via WA. Nah, jika ada kesalahan Ustadz mohon maaf. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Adanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.